Baik, Pak Menteri, kalau melihat ini kan kejadian yang meresahkan di wilayah Bali, tanda kutip ulah warga negara asing oknumnya ya Pak ya. Tidak hanya sekali ini, banyak sekali kasus yang juga sudah timbul begitu di wilayah Bali, baik kriminalitas yang dilakukan WNA asing, kemudian juga porno aksi dan lain sebagainya. Iya. Masyarakat Indonesia menginginkan mungkin sanksi yang lebih tegas lagi kepada warga negara asing yang membandel di wilayah Indonesia ini Pak. Apa nantinya langkah yang cukup ketat ke depannya? Ya, sanksi khusus ini harus kita koordinasikan dengan penegak hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi saya baru ketemu dengan menteri dari Saudi yang menyampaikan bahwa mereka juga mengalami pelanggaran regulasi di Saudi dan mereka ke depan akan untuk pelanggaran tersebut menerapkan denda yang sangat berat. Dan dilarang untuk masuk ke Saudi selama 10 tahun. Jadi regulasi seperti ini mungkin harus kita mulai kaji sehingga walaupun kita ingin banyak wisatawan datang ke Indonesia yang berkualitas, tapi mereka harus tetap menghargai norma, tradisi, adat istiadat yang berlaku bukan hanya di Bali, tapi di wilayah seluruh Nusantara. Dan kita akan melakukan screening yang lebih ketat karena sekarang sudah ada teknologinya, sudah ada facial recognition, sudah ada artificial intelligence, sehingga pintu masuk ini kita bisa men-screening. Nah, beberapa tindakan preventif dan ini saya harus koordinasikan dengan OSS ya, pemanfaatan villa homestay. Ini harus kita betul-betul libatkan juga para pemangku adat di desa-desa adat dan di desa wisata agar ini disesuaikan dengan identitas WNA, liburannya jenis apakah, jangka pendek, jangka panjang, apakah ini digunakan untuk digital nomad, atau kok ini menjadi tempat usaha. Kalau menjadi tempat usaha tentunya harus ada izinnya, harus ada aktivitas yang sesuai dengan tingkat kewajaran, baik di villa, homestay, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum tanpa izin. Nah ini beberapa jasa usaha yang ada di Bali ini tentu nanti akan kami koordinasikan dengan OSS dan teman-teman di Kementerian Investasi dan BKPM, dan agar pemilik jasa usaha ini patuh dan saling menjaga sehingga tidak ada pelaku event yang mencederai citra health dan wellness spiritual tourism yang sudah ada di Bali. Kita akan sosialisasi terus do's and don'ts-nya, kita akan edukasi, tapi kita tidak akan ragu untuk memberikan sanksi yang tegas, termasuk tadi denda dan juga larangan untuk masuk ke Indonesia. Screening yang ketat, denda yang besar, dan larangan masuk dalam waktu tertentu. Mbak Nilu mungkin ada masukan juga terkait aturan-aturan atau larangan-larangan ini untuk kemudian tidak ada perbuatan-perbuatan serupa yang terulang kembali di Bali. Desa adat harus diperkuat. Nantinya bersama dengan Mas Menteri, kita akan membuat sebuah pertemuan Mas dengan seluruh desa adat di seluruh Bali. Desa adat adalah benteng terakhir dari Provinsi Bali. Jadi desa adat harus diperkuat, di mana dari Kelian, dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu Banjar, akan membuat sebuah kerja yaitu pendataan. Jadi pendataan itu nanti akan dilakukan pada saat paralel wisatawan ini masuk ke Indonesia. Mohon izin Mas Menteri, mohon agar bagaimana caranya dibuatkan sebuah sistem atau aplikasi di mana setiap wisatawan itu masuk ke daerah Republik Indonesia, mereka bisa langsung tersambungkan dengan data yang dimiliki oleh Banjar. Jadi semacam 1x24 jam wajib laporkan begitu kan. Akan tetapi case-nya kan prakteknya mereka nggak lakukan itu karena mereka langsung ke apartemennya, langsung ke villanya. Nah di sini kita menerapkan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Contohnya misalnya seperti Thailand gitu kan. Bahkan Thailand pun juga sekarang sangat ketat untuk menyaring wisatawan-wisatawannya. Jadi desa adat harus diperkuat, dilakukan pendataan pada saat wisatawan itu datang. Dan di sana kita sudah mengetahui mereka itu datang ke Bali untuk apa, berapa lama, dan nanti pihak imigrasi yang akan kemudian mengecek dan juga kemudian memonitor apakah wisatawan ini memang benar berwisata atau ada indikasi misalnya bekerja,
misalnya melakukan Oke. kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang. Nah, disinilah diperlukan kerjasama yang sangat erat Kerjasama semua antara pihak pastinya ya. pemerintah sebagai pengadministrasi dan pihak desa adat Baik, Mbak Nilo. sebagai satpamnya lah kita di desa masing-masing gitu loh. Ya. Nggih. Baik, tadi masukan dari Mbak Nilu untuk Kementerian Parekraf juga mungkin desa adat diperkuat dan juga memang harus ada aplikasi yang terintegrasi. Singkat saja Pak Menteri, dari Pak Menteri terakhir. Ada 6.016 desa wisata dan sebagian besar itu adalah menjunjung tinggi pariwisata berbasis budaya, adat, nature, culture, dan adventure. Jadi ini yang akan kita perkuat dan betul sekali harus ada monitoringnya sehingga kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Mbok Lu dan terima kasih TV One yang sudah mengulas. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, terima kasih Mbak Nilu Jelantik sudah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.